Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Aokiji alias Kuzan merupakan mantan Admiral Angkatan Laut dan bisa dikatakan sebagai salah satu karakter yang sangat kuat dalam cerita One Piece. Ia diketahui mengundurkan diri dari Angkatan Laut setelah kalah melawan Akainu alias Sakazuki dalam pertarungan memperebutkan posisi Fleet Admiral dan menolak bekerja di bawah perintah Akainu itu sendiri. Perkenalan pertama dirinya lumayan mencolok, karena saat itu ia muncul di pulau Long Ring Long dengan niat mengintai Nico Robin yang telah bergabung dengan kru topi jerami. Meski sudah lama ditampilkan dalam serial One Piece, Oda Sensei masih menyembunyikan banyak hal tentang pengguna es ini, sehingga bisa dikatakan ia merupakan salah satu karakter misterius di One Piece. Sejak pertama kali dimunculkan, dia tampak sudah punya hubungan dengan banyak tokoh penting, termasuk memiliki hutang budi tertentu kepada Monkey D. Gap, kemudian memiliki kedekatan khusus dengan Smoker, dan juga diisukan menjalin hubungan dengan Kurohige. Namun, tentu saja masih banyak hal yang mungkin belum diketahui termasuk soal kekuatan sejatinya. Nah, untuk itu, Anime Zone akan membahas seberapa kuat Aokiji Kuzan, sang mantan Admiral Angkatan Laut. Namun, perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita terobos. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari siapakah sebenarnya sosok pemilik nama asli Kuzan ini. Seperti yang sudah banyak diketahui, bahwa nama Aokiji sendiri adalah sebuah sandi untuk nama aslinya yaitu Kuzan. Selain itu, karakternya sendiri juga terinspirasi dari tokoh di dunia nyata, yaitu seorang aktor senior Jepang, Yusaka Matsuda. Penggambarannya pun benar-benar sangat mirip, sampai raut wajahnya dan sifat mendasarnya. Nah, ada fakta menarik ketika Oda Sensei menggambarkan sebuah karakter yang terinspirasi dari tokoh di dunia nyata, maka kebanyakan dari mereka adalah tokoh yang penting. Hal itu sudah jelas berlaku bagi Aokiji pula, di mana ia merupakan sosok penting yang muncul di saat-saat tertentu. Bahkan sebelum keluar dari Angkatan Laut pun, ia sudah menyimpan banyak rahasia yang membuat para fans selalu bertanya-tanya tentang hal tersebut. Selanjutnya adalah prinsip keadilan yang selalu ia pegang teguh, di mana selama berada di Angkatan Laut, Kuzan memiliki prinsip keadilan yang jauh berbeda dibandingkan kedua rekannya Sakazuki dan Borsalino. Ia terkesan menerapkan keadilan yang lebih fleksibel dan baik hati ketimbang mereka berdua. Hal itu dibuktikan ketika serangan Buster Call di Pulau Ohara. Kuzan membiarkan Nico Robin kecil untuk melarikan diri. Bahkan ia memandu Robin dengan esnya hingga menemukan tempat untuk bernaung. Ia juga terasa lebih bijaksana dan sering menunjukkan kepada masyarakat sipil ataupun seorang kriminal, seperti menempati janji kepada kelompok topi jerami. Nah, di saat itu ia berjanji tak menyerang kelompok bajak laut topi jerami setelah Luffy berani bertarung dengannya demi melindungi Nico Robin. Hal itu seperti ia sedang menguji kelompok topi jerami yang dipilih oleh Nico Robin sebagai tempat untuk bernaung. Dan setelah melihat Luffy dan kawan-kawan, ia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi dan tak berniat untuk menangkap mereka. Soal perannya di Angkatan Laut juga sangat penting, di mana jauh sebelumnya ia sudah diperlihatkan mengabdi kepada Angkatan Laut dan menjadi salah satu prajurit yang sangat potensial, baik dari segi kekuatan maupun kecerdasan. Hal itu terlihat ketika cerita Strong World, di mana ia tampak sangat dekat dengan Monkey D. Gap. Ia terlihat kagum dengan sosok kakek Luffy ini dan sangat mengidolakannya. Nah, melihat bagaimana Gap sering melatih prajurit Angkatan Laut muda, kami rasa hal itu juga berlaku bagi Kuzan. Kami meyakini bahwa potensi dan kekuatan yang Kuzan miliki juga dipengaruhi oleh Monkey D. Gap sebagai mentornya. Kita bisa melihat bagaimana anak D. Gap seperti Koby menjadi prajurit muda yang sangat kuat. Nah, memang sempat dikatakan bahwa Aokiji saat masih muda adalah seorang monster yang mengerikan di Angkatan Laut. Tapi hal itu tak lepas dari peran Gap yang melatih kemampuan Aokiji dan membuatnya semakin berkembang. Jika kita membandingkan kekuatan fisik dengan rekannya sama Admiral, bisa jadi Aokiji merupakan yang terkuat. Kami bisa berkata demikian melihat bagaimana ia bisa mencapai level Admiral di usia yang masih tergolong cukup muda. Tentu saja dibandingkan Akainu, Kizaru, ataupun Fujitora. Namun berbicara tentang kekuatan buah iblis, kami rasa ia masih selangkah di belakang kedua rekannya tersebut. Bagaimanapun juga, kelemahan dari elemen es adalah sebuah panas.
termasuk magma ataupun cahaya yang memiliki unsur panas. Secara alami, es akan segera meleleh ketika terkena magma yang sangat panas. Begitu pula dengan cahaya milik Kizaru yang terlihat mampu menjadi laser beam dan meledakkan objek yang terkena serangannya. Secara otomatis, kekuatan buah iblis Aokiji akan terlihat lebih lemah dari mereka. Nah, meskipun kalah dari segi buah iblis, kami yakin Aokiji tetap unggul dari segi kekuatan fisik dan intelektual. Hal itulah yang menjadi nilai lebih Aokiji dibandingkan para admiral lainnya. Kemudian tentang pertarungannya melawan Akainu yang menyebabkan dirinya mundur dari Angkatan Laut setelah mengabdi sekian lama. Insiden ini bermula ketika Sengoku pensiun dini dari posisinya sebagai Fleet Admiral sesaat setelah Perang Marineford berakhir. Sengoku sempat mencalonkan Kuzan untuk menjadi penerusnya sebagai Fleet Admiral. Namun para petinggi pemerintah dunia dan Angkatan Laut lebih memilih untuk mencalonkan Sakazuki alias Akainu untuk posisi tersebut. Perbedaan prinsip membuat Kuzan tidak ingin berada di bawah perintah Sakazuki dan mengharuskannya untuk bertarung dengan Sakazuki untuk memperebutkan posisi tersebut. Terlihat bahwa di sini Aokiji sebenarnya sudah tidak menyukai Akainu sejak awal karena beberapa faktor. Pertempuran itu sendiri berlangsung selama 10 hari tanpa berhenti, yang bahkan membuat sebagian wilayah Penghazard menjadi es dan sebagian lainnya menjadi panas membara. Akhir dari pertempuran tersebut menyisakan luka serius bagi kedua admiral itu. Namun Sakazuki sendiri hanya terlihat mengalami luka pada bagian telinga yang sobek serta luka pada bagian leher. Berbeda dengan Aokiji, ia sampai harus kehilangan satu kakinya akibat pertarungan tersebut. Tak hanya itu, sebagian besar tubuhnya juga mengalami luka bakar yang sangat serius. Beruntung, ia merupakan pengguna buah iblis Logia yang tentu saja mampu menggantikan anggota tubuhnya yang hilang dengan kekuatan tersebut. Setelah pertarungan yang dahsyat itu, Aokiji yang mengalami kalahan memutuskan untuk mundur dari Angkatan Laut dan mencoba berkelana secara independen di lautan. Selanjutnya berbicara soal kemampuan haki dari Aokiji sendiri. Sejauh ini memang belum diperlihatkan secara gamblang mengenai kemampuan hakinya. Namun kami meyakini bahwa tokoh sekelas Aokiji yang merupakan mantan admiral sudah jelas harus memiliki haki untuk mampu menduduki posisinya tersebut. Nah, ada yang menarik di sini antara perbandingan haki Bushoku dan Kenbunsoku haki miliknya. Yang mana kami berpikir bahwa Aokiji sebenarnya lebih cenderung kuat di sektor Kenbunsoku hakinya. Hal itu terlihat dari bagaimana ia bisa selamat dari serangan Whitebird yang menggunakan haki di ujung pedangnya. Ia bisa dengan cepat melubangi tubuhnya sendiri untuk menghindari serangan Whitebird. Nah, dari hal ini, jika ia tidak cekatan dalam menggunakan Kenbunsoku haki, maka bisa dipastikan ia akan tertusuk dengan mudah oleh Oyaji ketika itu. Karena hal itulah, kami bisa mengatakan bahwa ia memiliki Kenbunsoku haki yang lebih baik dibandingkan Bushoku hakinya. Akan tetapi, bukan berarti pula Bushoku haki miliknya ini lemah. Kami pikir hal ini cukup masuk akal mengingat ia belum secara terang-terangan memperlihatkan Bushoku haki miliknya. Untuk Aosoku haki sendiri, kami rasa akan lebih baik jika ia tidak memilikinya. Karena seperti yang dikatakan Kaido, dunia One Piece tidak perlu banyak penguasa. Hubungannya dengan Kurohige kami rasa juga cukup menarik perhatian dunia. Beredar kabar bahwa ia sempat bergabung dengan bajak laut Yonko Kurohige. Meskipun kabar tersebut belum sepenuhnya benar, namun rumor itu bisa menjadi sedikit ancaman bagi dunia, mengingat Aokiji adalah orang yang cukup mengetahui banyak hal tentang dunia ini. Kami rasa bergabungnya Aokiji dengan Kurohige memiliki tujuan tersendiri. Dengan kata lain, ia berlindung di bawah naungan Yonko demi mendapatkan informasi yang lebih luas tentang dunia bawah. Nah, ketika ia mendapatkan informasi tersebut, mungkin saja ia akan segera melaporkannya kepada pasukan revolusi pimpinan Monkey D. Dragon. Skenarionya adalah Aokiji telah mendengar kabar bahwa Nico Robin telah dididik dengan baik oleh pasukan revolusi. Sementara itu, Aokiji yang sangat peduli tentang keselamatan Robin merasa perlu untuk mengikuti jejak Robin yang mempercayai pasukan revolusi. Mengingat tujuan dari mereka adalah meruntuhkan pemerintah dunia, Aokiji setuju dengan hal itu dan bergabung dengan pasukan Dragon, meski awalnya adalah seorang mata-mata. Nah, kesimpulannya adalah Aokiji adalah karakter kuat yang memiliki level berbeda dari kebanyakan bajak laut ataupun angkatan laut lainnya. Bisa dikatakan ia merupakan prajurit yang spesial di antara sama rekannya. Dari segi kekuatan buah iblis, ia memang tertinggal. Namun untuk kecerdasan dan kekuatan fisik, kami meyakini bahwa ia unggul dari mantan rekannya sesama admiral di angkatan laut. Akan datang masa di mana ia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena memang ia merupakan orang yang sangat berpotensi dan sangat berbakat di bidangnya.
Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Aokiji Kuzan. Namun perlu diingat bahwa ini semua hanya teori dan spekulasi pribadi dari admin berdasarkan berfakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.